Ya, tafadhali. Perkataan sabda Nabi tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi justru mengatakan itu setelah mendemonstrasikan kaifiyah tata salat. Jadi Nabi pernah salat di tempat yang tinggi sehingga nampak oleh para sahabat. Nabi kata, aku lakukan salat di tempat yang tinggi ini sengaja supaya kamu dapat melihat bagaimana cara salat. Keluarlah perkataan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, maknanya di sini ada kerana kita tidak menyaksikan dan ulama yang meriwayatkannya pun ada dua andaian. Yang pertama sebagai mengajar, bagaimana caranya mendemonstrasikan. Keduanya di waktu salat. Pandangan yang kedua di waktu salat. Pandangan yang pertama saya sebutkan lagi sebagai mendemonstrasikan ketika mengajar dalam kelas kalau bahasa kita sekarang. Okay, murid-murid sekalian, saya nak buat, kamu tengok. Itu maknanya di luar waktu salat. Pandangan yang kedua katanya ketika waktu salat. Pada masa itu untuk lebih pengajaran, kata para ulama yang menyuraikan pandangan kedua adalah boleh saja. Kerana ada tujuan yang lebih aula, yang lebih utama. The next class kita buat sifat solat cara Nabi. Ya, beli dulu bukunya. Tidak ada. Kalau sudah ada, baca. Dan ikuti di situ ya. Ikuti di situ. Dan sekarang ada bahkan di bentuk CD kalau tak salah tentang tata cara kaifiyah salat Nabi itu. Ustaz, masa subuh tu bila kata bila Aziz kata wailun minan nas, apa kita jawab? As-salat ni apa? As-salatu khairun minan naum. Baca, jawablah seperti itu. As-salatu khairun minan naum. Kerana Nabi tadi mengatakan apabila kamu mendengar muadzin maka ikutilah ucapannya, kecuali kan hayya 'alas salat dengan hayya 'alal falah. Dan kalimat as-salatu khairun minan naum itu tambahan oleh Bilal radhiyallahu anhu yang kemudian diendorse oleh Nabi. Disebut hadis apa? Takriri. Hadis takriri. Tidak. Seperti mana kamu dengar daripada muadzin? Ada memang pandangan yang selama ini kita dengar, iaitu sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, benarlah engkau dan engkau telah berbuat kebajikan kerana mengejutkan orang yang tidur, dan aku sebagai salah seorang yang menyaksikan. Tapi tadi Nabi menyatakan hendaknya kamu mengikuti apa yang kamu dengar dari muadzin. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Baik, kerana itu tambahan yang dibuat sekali lagi oleh Bilal. Nabi tidak melakukan, tetapi apa yang dibuat oleh Bilal diketahui oleh Rasul, lalu Rasul di-endorse. Sekarang selepas Rasulullah meninggal, siapa yang punya authority untuk meng-endorse? Tidak ada. Maka hadis ada tiga: hadis fi'li, hadis qawli, hadis taqriri. Jadi perbuatan Bilal itu janganlah kemudian dijadikan dalil oleh anda. Ada benda misalnya begini, ada perkara yang Nabi tak buat tapi boleh dibuat. Buktinya Bilal, as-salatu khairum minan naum. Satu ayat anda itu benar tapi belum habis ayat itu baru kamu, iya memang Bilal yang buat, tetapi siapa yang mengendorse? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi itu tidak boleh dijadikan dalil bagi anda untuk melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasul. Segala perkara yang dilakukan oleh para sahabat diketahui oleh Rasul, sama ada sahabat melaporkannya, orang yang melakukan, atau orang lain, atau Nabi yang menyaksikan. Komen Nabi itu agree or disagree, itu disebut takrir. Nah sekarang siapa yang akan memberikan endorsement? Tidak ada. Ada orang kadang-kadang salah mengambil istidlal dari perbuatan Bilal.
Kononnya ada benda yang Nabi tak buat, boleh kita buat. Buktinya bila ingat Nabi masih hidup ketika itu. Baik, Nabi masih hidup dan diketahui. Ada disebut hadis takriri. Sekarang sudah has been perfected this religion. No need adanya innovation and new things in the religion of Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga kan. Jadi kita semua sudah tahu ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.